warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurjati Kartikasari dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menceritakan tentang kronologis kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk simak. Diawali dengan adanya ledakan bom yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyebabkan jatuhnya semangat Jepang dan berakhir menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPKI. Tugasnya yaitu melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Dan pada saat tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke Dalat Saigon. Saigon ini merupakan pusat tentara Jepang. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Tidak hanya itu, Jenderal Terauchi juga menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan juga menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Faktor pemicu Jepang menyerah yaitu terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945 juga justru dijadikan bangsa Indonesia sebagai kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Para pemuda atau golongan muda pergerakan Indonesia berpikir bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kekosongan kekuasaan. Nah, dengan mempercepatnya proklamasi kemerdekaan adalah pilihan yang tepat karena tidak ada campur tangan bangsa Jepang. Kemudian, pada pukul 14.00, Sultan Syahir sebagai perwakilan kaum muda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya untuk mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak bersedia karena proses kemerdekaan bangsa Indonesia ini perlu dibicarakan dengan PPKI. Tetapi para pemuda berpikir lain. Memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus dilakukan oleh kekuatan bangsa Indonesia, bukan oleh PPKI. Dan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan jasanya Jepang. Kemudian, pada malamnya, tepatnya pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, para kaum muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis mendatangi kediaman Insinyur Soekarno yang berada di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak dan mengancam Insinyur Soekarno untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tapi Insinyur Soekarno menyatakan bahwa ia tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI dan harus dibicarakan oleh PPKI mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kemudian besoknya Insinyur Soekarno mengadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk membicarakan perihal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 malamnya sekitar pukul 24.00 para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka sepakat akan menculik atau membawa Insinyur Soekarno keluar kota, tepatnya di Rengas Dengklok di Karawang. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang dan bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kemudian besoknya pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda berhasil membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan merahasiakan tujuannya yang akan dibawa ke Rengas Dengklok Karawang. Kenapa Rengas Dengklok? Karena tempat tersebut aman. Kemudian mereka ditempatkan di kediaman Tionghoa, yaitu milik Ji Kiesong yang simpati terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda gagal untuk memaksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan lepas dari campur tangan Jepang. Di lain tempat di Jakarta, pada tanggal tersebut akan diadakan rapat PPKI. Namun, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua tidak hadir. Maka dari itu, Ahmad Subarjo mencari mereka dan akhirnya Ahmad Subarjo membuat kesepakatan dengan Witana, kemudian diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menjemput kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, para pemuda curiga terhadap Ahmad Subarjo. Jika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diajak kembali ke Jakarta, apakah proklamasi kemerdekaan akan terlaksana? Kemudian, para pemuda menyetujui karena adanya jaminan. Jika tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang belum terjadi proklamasi, maka Ahmad Subarjo menyerahkan dirinya sebagai jaminannya. Karena tidak jadinya rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menekankan kepada Nishimura bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah diserahkan kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa, menyatakan bahwa menyerahnya Jepang pada sekutu diberlakukan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan untuk mengubah status quo. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan pihak Jepang. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh-tokoh nasionalis menuju ke rumah Laksana Meida yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi. Dirumuskannya naskah teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini terjadi di ruang makan Maida. Pada pukul 4 dini hari, naskah proklamasi telah dibuat. Berikut adalah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Mary. Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud dan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Proses tersebut disaksikan oleh para pemuda yang sudah berkumpul di kediaman Soekarno. Dengan ini menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Sekian kronologis kemerdekaan bangsa Indonesia dari saya, Nurjati Kartikasari dari kelas 11 IPA 8. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.